Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nasya Firdaushar, NIM 2210932050 dari kelompok 18 Perancangan Teknik Industri. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perhitungan EOQ dan POQ. Baiklah, untuk pertama, sebelum menghitung EOQ dan POQ, kita harus menentukan net requirement untuk masing-masing komponen. Jadi, untuk menghitung net requirement atau pada proses netting ini, sebelumnya kita harus menentukan nilai dari gross requirement. Nilai gross requirement didapatkan dari menjumlahkan seluruh kebutuhan komponen setiap produk. Berikut contoh perhitungannya. Maka didapat gross requirement untuk periode pertama triplex segitiga adalah 158 unit. Untuk selanjutnya kita drag ke samping sampai ke periode terakhir. Selanjutnya dilihat untuk schedule receipt, kita lihat pada allocated inventory dari data yang sudah diberikan. Schedule receipt untuk triplex segitiga adalah 35 unit pada periode pertama, maka diletakkan 35 unit pada periode pertama. Dilihat dari current inventory dari data yang diberikan. Dilihat pada current inventory dari data yang diberikan adalah 70 unit. Selanjutnya, untuk menghitung project on hand pada periode pertama, dihitung dengan rumus if project on hand pada periode sebelumnya ditambah dengan schedule receipt lebih besar daripada gross requirement, maka project on hand pada periode sebelumnya ditambah dengan schedule receipt lalu dikurang dengan gross requirement. Jika pernyataannya salah, maka hasil project on hand-nya sama dengan 0. Maka didapat project on hand pada periode pertemping sampai ke periode 22. Selanjutnya, untuk menentukan net requirement menggunakan fungsi if gross requirement lebih besar daripada POH pada periode sebelumnya ditambah dengan schedule receipt, maka gross requirement dikurang dengan jumlah project on hand ditambah dengan schedule receipt. Jika pernyataannya salah, maka hasil net requirement sama dengan 0. Maka didapatkan net requirement untuk periode pertama triplex segitiga adalah 53 unit. Selanjutnya ditarik ke samping sampai periode ke-22. Berikutnya ada 12. Terdapat perbedaan periode pada dua komponen yang disajikan. Komponen triplex segitiga memiliki periode sebanyak 22, sedangkan komponen baut M4 kali 12 memiliki periode 12, yaitu dari 37 sampai periode 48. Hal ini dikarenakan lead time untuk triplex segitiga itu dalam hari, maka untuk periode yang digunakan adalah waktu kerja dalam 1 bulan. Sedangkan untuk baut M4 kali 12 lead time-nya dalam satuan bulan. Maka dari itu dihitung periode yang akan diramal adalah periode 12 bulan ke depan. Selanjutnya sama dengan proses pada triplex segitiga tadi, maka dihitung gross requirement pada baut M4 kali 12. Maka didapat gross requirement untuk baut M4 kali 12 pada periode pertama adalah 17.570. Selanjutnya, untuk schedule receipt dapat dilihat pada data yang diberikan. Allocated inventory-nya adalah 100 unit pada periode kedua, maka diletakkan 100 unit pada periode kedua untuk schedule project on hand. Untuk baut M4 kali 12 ada dilihat pada current inventory baut M4 kali 12 yaitu 300. Lalu selanjutnya sama seperti menghitung pada triplex segitiga dan triplex segitiga tadi. Selanjutnya menghitung EOQ.
Untuk menghitung EOQ, gross requirement diisi dengan hasil net requirement pada perhitungan netting. Selanjutnya, untuk nilai D digunakan rumus round up rata-rata dari triplex segitiga. Maka didapat nilai D sebesar 155. Selanjutnya ada nilai S, yaitu biaya pesan. Dan selanjutnya ada nilai H, yaitu biaya simpan. Dan perhitungan EOQ dilakukan dengan rumus round up akar dari 2 dikali dengan nilai D dikali dengan nilai S, lalu dibagi dengan nilai H. Maka didapat nilai EOQ sama dengan 965. Schedule receipt pada perhitungan EOQ tidak ada. Selanjutnya, project on hand pada periode 0 sama dengan 0. Untuk menghitung project on hand pada periode pertama, pertama kita harus menentukan plan order receipt dari perhitungan ini. Plan order receipt pada periode pertama sama dengan nilai EOQ. Maka didapat nilai plan order receipt sama dengan 965. Untuk perhitungan project on hand, maka dilakukan dengan rumus if project order receipt ditambah dengan project on hand periode sebelumnya ditambah dengan schedule receipt lebih besar daripada gross requirement, maka project on hand ditambah project on hand pada periode sebelumnya ditambah dengan schedule receipt. Di kenyataannya salah, maka nilai project on hand sama dengan 0. Maka pada periode pertama didapat project on hand sebesar 912 unit. Maka selanjutnya ditarik ke samping. Pada periode ke-7, project on hand pada periode 6 tidak mampu memenuhi permintaan pada periode ke-7, maka selanjutnya dilakukan pemesanan ulang sesuai dengan EOQ yang telah ditetapkan. Begitu seterusnya. Seperti pada periode 13, maka akan dilakukan lagi pemesanan untuk memenuhi permintaan. Selanjutnya, untuk menentukan net requirement, dilakukan dengan jika project on hand pada periode sebelumnya, maka jika benar nilai net requirement sama dengan 0, jika salah, maka gross requirement dikurang dengan project on hand. Maka didapat net requirement pada periode pertama 53, dan selanjutnya dihitung samping. Untuk menghitung biaya simpan dilakukan dengan rumus sum atau jumlah pada project on hand. Lalu selanjutnya dikali dengan biaya simpan atau nilai H. Maka didapat biaya simpan 60.860. Selanjutnya untuk biaya pesan dilakukan dengan count if plan order release. Count if plan order release dengan kriteria lebih besar dari 0 biaya pesan. Sebelumnya untuk mendapatkan nilai Porel, lead time dari triple hari sebelum pemesanan akan dilakukan sehari sebelumnya. Maka dari itu didapatkan biaya pesan untuk triplex segitiga sebesar 60.000. Untuk total biaya simpan dengan biaya pesan didapatkan total biaya sebesar 120.860. Selanjutnya perhitungan EOQ untuk baut M4x12 pada periode ke-37, maka kita ambil dari proses netting. Kita ke samping. Project on hand sama dengan 0. Untuk menentukan nilai project on hand pada periode 37 maka harus diisi berdasarkan nilai EOQ. Sebelumnya ditentukan nilai D. Nilai D dilakukan dengan round up rata-rata dari gross requirement
Selanjutnya nilai EOQ didapat dengan round up akar dari 2 dikali dengan nilai D, lalu dibagi dengan nilai H, maka didapat nilai EOQ sebesar 10.081 unit. Selanjutnya untuk mencari nilai project on hand, maka dilihat dapat dicari dengan if porek ditambah dengan project on hand lebih besar daripada gross requirement, maka project pen order receipt ditambah dengan project on hand periode sebelumnya ditambah dengan gross requirement. Jika pernyataan salah maka nilainya 0. Pada project on hand periode 37 dapat dilihat bahwa nilai EOQ belum mampu memenuhi pesanan pada periode ke-37, maka dilakukan pemesanan 2 kali pada periode yang sama. Selanjutnya kan dengan jika nilai project on hand sebelumnya lebih besar daripada gross requirement, maka jika pernyataan salah benar sama dengan 0. Jika pernyataannya salah, maka gross requirement dikurang dengan project on hand. Selanjutnya ditarik ke samping. Maka dilihat bahwa project on hand pada periode 37 tidak mampu memenuhi permintaan pada periode 38, maka dilakukan pemesanan ulang pada periode berikutnya dengan nilai POQ. Namun dapat dilihat juga belum bisa memenuhi, maka pemesanan akan dilakukan 2 kali. Selanjutnya ditarik ke samping. Untuk antisipasi jumlah kebutuhan komponen yang banyak, maka pemesanan akan dilakukan dalam 2 kali lipat. Namun pada periode ke-41 dapat memenuhi permintaan pada periode 41, maka pada periode 41 tidak perlu dilakukan pemesanan. Selanjutnya untuk nilai nilai net requirement saya ditarik ke samping. Untuk porelnya dapat dilihat pada data ini lead time-nya sama dengan 2 bulan, maka selanjutnya dilakukan perhitungan untuk biaya simpan dengan menjumlahkan project on hand, lalu dikali dengan biaya simpan. Didapat biaya simpan 20.263.500, sedangkan biaya pesan Porel dengan kriteria besar dari 0. Lalu selanjutnya dikali dengan biaya pesan 4.950. Untuk total biaya jumlahkan antara biaya pesan dan biaya simpan, didapat total biaya untuk baut M4 kali 2 sebesar 25.213.500. Selanjutnya perhitungan POQ. Untuk gross requirement diambil dari hasil netting yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk rata-rata GR dengan cara average dari gross requirement sampai ke periode terakhir. Maka didapatkan rata-rata GR sebesar 154,9 gross requirement dari periode 1 sampai 22. Untuk nilai F dihitung dengan round up dari total GR dibagi dengan EOQ. Nilai EOQ disesuaikan dengan perhitungan EOQ sebelumnya. Untuk nilai N dilakukan dengan periode pesan. Maka pada trik segitiga didapatkan nilai N sebesar 22. Untuk nilai POQ dilakukan dengan rumus round up by F. Maka didapat nilai POQ untuk nilai porek
pemesanan akan dilakukan untuk 6 periode ke depan, maka nilai porek didapat di mendatang. Selanjutnya dilakukan pemesanan pada periode ke-7 sampai pada periode 13 akan dilakukan pemesanan, dan pada periode 19 dilakukan pemesanan untuk mendapatkan nilai project on hand dilakukan dengan rumus if porek ditambah dengan POH periode sebelumnya ditambah schedule receipt besar daripada gross, maka porek ditambah dikurang dengan gross requirement. Jika pernyataan salah, maka nilainya 0. Maka didapat POH pada periode pertama sebesar samping untuk mendapatkan hasil POH hingga periode terakhir. Selanjutnya, untuk menghitung net requirement dilakukan dengan if POH periode sebelumnya lebih besar daripada gross requirement, maka jika pernyataan benar nilai POH net requirement sama requirement dikurang dengan project on hand. Maka didapat net requirement pada periode pertama sebesar 53 unit. Selanjutnya, untuk nilai porel mengikuti lead time yaitu 1 hari, maka pemesanan dilakukan sehari sebelumnya. Lalu perhitungan biaya simpan sama seperti sebelumnya, jumlahkan project on hand, lalu dikali dengan biaya simpan. Maka didapat biaya simpan triplex segitiga sebesar 40.770. Untuk biaya pesan dilakukan dengan rumus count if porel dengan kriteria besar dari 0, maka selanjutnya maka didapat biaya pesan sebesar 60.000. Selanjutnya, untuk mendapatkan total biaya, dijumlahkan biaya pesan dan biaya simpan. Maka didapat total biaya untuk triplex segitiga sebesar 100.000-nya untuk baut M 4x12. Periode ke-37, gross requirement pada periode 37 diambil dari hasil net requirement yang dilakukan pada proses netting. Lalu selanjutnya untuk menghitung rata-rata GR dilakukan dengan average gross requirement pada 12 periode. Selanjutnya untuk total GR didapat dengan menjumlahkan gross requirement pada 12 periode. Untuk nilai F didapat dengan round up total GR didapat nilai F sebesar 21, sedangkan nilai N didapat dari 12 periode, maka dari itu nilai N sama dengan 12. Untuk nilai POQ dilakukan dengan round up dengan nilai F. Maka nilai POQ untuk baut M 4x12 sama dengan 1. Selanjutnya untuk porek maka akan dilakukan pada setiap 1 kali periode. Selanjutnya untuk nilai POH dihitung menggunakan if porek ditambah POH ditambah dengan schedule receipt lebih besar daripada gross requirement, maka jika benar porek ditambah dengan POH periode sebelumnya ditambah dengan schedule receipt. Jika pernyataan salah, maka nilai POH akan 0. Maka didapat POH pada periode 37 sama dengan 0. Selanjutnya, untuk nilai net requirement didapat dengan if lebih besar dari gross. Jika benar, maka nilainya akan 0. Jika salah, maka gross requirement. Maka didapat net requirement pada periode 37 sebesar 17.270. Untuk nilai porek, dapat dilihat lead time untuk baut M 4x12 sama dengan 2 bulan, maka pemesanan dilakukan 2 bulan sebelumnya. Sama seperti sebelumnya, biaya simpan dihitung dengan nilai POH dikali dengan biaya simpan. Maka sama dengan 0. Untuk biaya pesan didapat dengan
Count if Porel dengan kriteria lebih besar dari 0. Lalu selanjutnya dikali dengan biaya pesan sebesar 5.400.000. Untuk total biaya dijumlahkan antara biaya pesan dan biaya simpan. Maka didapatkan total biaya 5.400.000. Dapat disimpulkan, namun terdapat perbedaan jika EOKI jumlah pemesanan atau kuantitas pemesanan yang dilakukan setiap periodenya sama, yaitu sebesar 965. Sedangkan POQ dapat dilihat bahwa waktu atau jumlah periode pemesanan yang konstan pada waktu 6 periode, sedangkan pada baut 4 kali 12 setiap satu periode. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.